Sudah bisa ya Pak Lutfi ya? Baik, ya. Pertama dan yang utama tentu kita mau mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul. Yang betul kata Pak Anies, kita sedang tholabul ilmi yang pahalanya insya Allah berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita niatkan untuk mengembangkan potensi diri kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia tentunya. Dan sholawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana 1400 tahun yang lalu, sebelum kita sama-sama mendiskusikan tentang merdeka belajar, Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW sudah mempraktekkan merdeka belajar, dimana dengan pengajaran-pengajaran beliau yang fleksibel, yang mendalam, yang memberikan materi-materi yang esensial, itu kemudian ajaran-ajaran Islam bisa berkembang hingga ke seluruh dunia dan kita nikmati sampai sekarang. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan diskusi yang tadi sudah dipantik oleh Bapak Dr. Anies Mashkur, yaitu merancang pembelajaran yang bermakna. Jadi di sini saya mohon izin sebagai pemantik diskusi saja, karena nanti kita juga akan mendengarkan paparan dari Mbak Amel, dan kita juga nanti akan mudah-mudahan ada sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pendidikan yang memberdayakan dan pendidikan yang bukan memperdayakan, tentu kita ingat dengan quote dari Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau pernah berkata atau pernah menuliskan bahwa anak-anak kita itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Ini sejalan dengan quote-nya Pak Dr. Anies tadi, bahwa pendidikan itu memperdayakan. Ibarat kita sedang menanam jagung. Recording stopped. Ibarat kita sedang menanam jagung, yang kita harapkan adalah jagung tersebut adalah berbuah jagung, begitu. Bukan kemudian kita memperdayakan atau memaksakan pohon jagung tersebut untuk berbuah apel atau berbuah nanas, begitu ya. Jadi kita memberdayakan supaya kemudian ia berbuah yang banyak, berbuah yang lebat, sehingga bisa menghasilkan produk yang banyak dan memberikan kemaslahatan tentunya. Lalu sebelum kita membahas mendalam tentang pendidikan atau pembelajaran yang bermakna, saya ingin terlebih dahulu membahas ini Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan postingan-postingan dari kampus pemimpin merdeka itu, bahwa ada beberapa miskonsepsi dari kurikulum merdeka ini yang sama-sama tadi kita sudah bahas dengan Pak Anies, bahwa ada miskonsepsi bahwa ganti kurikulum, kenapa kita ganti terus, padahal sebenarnya ganti itu miskonsepsinya adalah cuma ganti istilah, begitu. Silabus jadi ATP, KI menjadi CP dan sebagainya. Padahal sebenarnya faktanya bukan itu ya Bapak Ibu, bahwa ada juga kemudian ketakutan dari Bapak Ibu guru, dari kita semua, bahwa kemudian wah, dengan adanya kurikulum merdeka kemudian kita dibebani administrasi yang lebih banyak karena harus menyusun modul ajar, harus membuat rencana pembelajaran dan lain sebagainya. Intinya padahal sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini memberikan kita perubahan paradigma yang berpihak kepada murid, yang memberdayakan tadi. Jadi tidak boleh kemudian dengan adanya kurikulum yang merdeka ini, yang memerdekakan guru, kalau kemudian guru malah dibebani dengan administrasi, tentu itu tidak boleh terjadi. Sehingga beberapa kali ada pertemuan dengan pengawas sekolah di Dirjen GTK, baik itu Kemdikbud atau Kemenak, itu selalu mewanti-wanti pada pengawas bahwa pengawas bukan lagi sebagai yang mengoleksi administrasi, tapi mereka harus turun, bisa menjadi mentor dan supervisor kepada guru dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada kemudian ketakutan bahwa oh ternyata kurikulum merdeka itu hanya bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang fasilitasnya lengkap. Kami yang di pedalaman itu tidak bisa melaksanakannya. Dan ternyata tidak ya Bapak Ibu ya, bahwa kurikulum merdeka itu justru lebih fleksibel, dan bahkan itu bisa dilaksanakan dengan pada sekolah yang 3T sekalipun, di daerah yang mempunyai resource yang
terbatas dan lain sebagainya. Karena guru malah diberikan keleluasaan, peserta didik diberikan keleluasaan untuk mempelajari lebih dalam pada materi-materi yang esensial. Lalu Bapak Ibu, kita juga mengalami ketakutan ini. Wah, kok kami dari guru-guru madrasah tidak pernah diikutsertakan dalam pelatihan begitu ya. Kenapa kok yang diajak pelatihan itu mereka-mereka dari Kemdikbud begitu. Kita dari madrasah kok semacam ditinggalkan. Karena Bapak Ibu, bahwa di sini kita tidak perlu menunggu Bapak Ibu, karena baik Kemdikbud dan Kemenak percaya bahwa guru bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitas mandiri untuk belajar. Karena pelatihan-pelatihan yang ada itu sebenarnya disusun, itu tidak akan bisa sama gitu, antara satu madrasah dengan madrasah yang lain, satu sekolah dengan satu sekolah lain. Maka oleh karena itu, guru-guru di madrasah memang harus menjemput bola, sudah ada PMM begitu ya, yang kita bisa sama-sama melihat, ada komunitas belajar yang kita bisa sama-sama belajar dari satu sama lain. Juga ada juga ketakutan bahwa wah, belajar itu sekali belajar langsung bisa begitu ya. Ternyata untuk di kurikulum Merdeka ini sifatnya adalah kita belajar gitu ya, kemudian kita terapkan, kemudian kita refleksikan. Jadi belajar itu ada proses yang kemudian harus kita lewati di dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kemudian setelah mempelajari tadi, melanjutkan quote dari Pak Dr. Anies tentang pendidikan yang memberdayakan, bukan pendidikan yang memperdayakan, kita masuk kepada prinsip pembelajaran, begitu ya. Apa sih prinsip pembelajaran yang diyakini pada kurikulum Merdeka itu? Yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus mengenali anak itu, latar belakangnya begitu ya, kemudian level kesiapannya bagaimana, lalu lingkungan sekolah bagaimana, resources kita juga harus mengenal, lalu kita juga harus menggunakan suara-suara peserta didik kita untuk menyusun rencana pembelajaran kita. Oleh karena itu, penting bagi kita, nanti akan kita bahas untuk mengadakan asesmen di awal pembelajaran, atau kita mengadakan placement seperti itu ya. Kalau di bahasa kita sehari itu ada kayak placement test begitu ya. Tapi kita di sini sebut adalah asesmen di awal pembelajaran. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, dalam hal ini, karena ini pembelajaran sepanjang hayat, kita harus ada yang namanya refleksi Bapak Ibu. Setiap kita selesai belajar, kita ajak peserta didik kita berefleksi. Apa sih yang sudah berjalan dengan baik? Apa yang harus kita tingkatkan? Kemudian kita juga memberikan umpan balik kepada peserta didik. Jika peserta didik ada mengumpulkan tugas atau mengumpulkan soal-soal yang sudah kita buat, kita berikan umpan balik untuk agar kemudian dari umpan balik itu peserta didik dapat belajar dan kita juga mendapatkan informasi untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Lalu juga kita perlu kolaborasi dengan sesama peserta didik tentunya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah bahwa proses pembelajaran itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik begitu ya. Jadi kalau selama ini kita menilai anak itu dipisah-pisahkan, antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu dipisahkan, maka di sini kita dalam pembelajaran yang bermakna ini, ketiga unsur tersebut adalah suatu yang holistik, yang ketika kita mengajar itu sudah termasuk dalamnya, kita menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan di situ. Kemudian di sinilah kemudian kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang mutakhir, problem based learning, ya, project based learning, dan metode pembelajaran yang tentunya sesuai dengan yang disampaikan Pak Anies tadi, pembelajaran abad 21. Lalu ada yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua. Jadi pendidikan itu memang Bapak Ibu harus bisa dikaitkan dengan dunia nyata. Bagaimana dengan pasar kerja, bagaimana dengan entrepreneurship,
bagaimana kemudian peserta didik itu bisa memberdayakan potensinya untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan tentu juga dalam hal ini, dalam merancang pembelajaran, kita harus memberdayakan dan mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam baik itu menyusun rancangan pembelajaran maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Masih ada kaitannya dengan abad 21 tadi, bahwa keterampilan abad 21 ini masih relevan ya Bapak Ibu ya di kurikulum Merdeka, bahwa bagaimana kita bisa memantik peserta didik kita itu agar mereka menjadi lebih kritis, lebih kreatif gitu ya, lebih bisa berkolaborasi, lebih bisa bertanggung jawab. Tentunya itu adalah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Lalu juga kita tentu menggunakan metode, strategi, pendekatan yang bervariasi tentunya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang berdiskusi tentang pembelajaran yang bermakna, itu dalam kurikulum Merdeka itu tidak akan bisa terlepas dari capaian pembelajaran. Karena capaian pembelajaran adalah kompetensi yang ingin kita tuju. Jadi inilah kalau kita gambarkan Bapak Ibu ya, ini adalah kompetensi awal ya, CP1 katakanlah, kemudian ini CP selanjutnya, capaian pembelajaran selanjutnya. Untuk mencapai dari titik ini, kemudian di titik yang CP selanjutnya, itu kan idealnya kita berada dalam satu bis yang sama ya Bapak Ibu ya. Tetapi kemudian Bapak Ibu, ternyata kok waktu kita berada di bis ini, ada peserta didik itu yang dia itu jalannya agak pelan begitu. Apakah peserta didik ini serta-merta harus kita tinggalkan? Tidak gitu ya. Jadi di sini peserta didik ini kemudian masih bisa gitu ya mengikuti kita. Tentu guru akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk bisa memfasilitasi anak yang ini dalam supaya bisa mengejar agar TP-TP yang sama ini bisa tercapai di akhirnya. Lalu Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan di dalam bus ini ternyata ada anak yang dia advance, dia itu sudah pintar Bapak Ibu ya, sudah berada di atas kawan-kawannya. Maka ketika dia tetap berada di satu bis ini, dia akan merasa ada kebosanan. Oleh karena itu, karena peserta didik ini ingin mempelajari lebih, kita berikan tantangan yang lebih dengan pembelajaran yang lebih esensial barangkali ya, lebih mendalam. Begitu juga dengan yang mobil ini Bapak Ibu. Karena dia itu kecepatannya luar biasa begitu ya, cepat begitu, maka di kurikulum Merdeka itu ketika membahas tujuan pembelajaran yang sama gitu ya, mereka bisa diberikan tantangan yang lebih begitu ya. Diberikan tantangan yang lebih bisa berupa penugasan, bisa berupa tugas membaca dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mengeksplorasi, tidak ada kebosanan di situ, sehingga dan akhirnya mereka akan sama-sama berada di titik ini Bapak Ibu. Disinilah yang dinamakan kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, karena antara siswa yang mungkin kebanyakan itu berada di bis, tapi ternyata ada juga yang masih berada di belakang, yang peserta didik yang memang dia tidak bisa disamakan untuk mempunyai kecepatan yang sama dengan bis ini, atau tidak bisa sama dengan yang menggunakan motor ini, begitu. Jadi inilah keistimewaan di Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya langkah-langkah dalam kita merencanakan kegiatan pembelajaran? Tentu tadi kita sudah membahas sedikit banyak tentang capaian pembelajaran. Nah, setelah kita memahami capaian pembelajaran, karena ini kan given oleh pemerintah sudah menetapkan ini, sudah menetapkan warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu jika fase ini harus mempunyai kompetensi ini. Tapi kompetensi CP itu Bapak Ibu belum begitu konkret dan operasional. Oleh karena itu harus diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu diberikan kebebasan lagi kepada satuan pendidikan, kepada madrasah untuk menyusunnya gitu ya. Dan tentunya untuk menyusun alur tujuan pembelajaran ini harus melibatkan guru, misalnya kalau di fase A melibatkan guru di kelas 1 dan kelas 2 begitu ya.
Jadi harus saling bekerja sama untuk menentukan ini mana yang dipelajari duluan, mana yang kemudian dipelajari selanjutnya gitu ya. Baru kita merancang pembelajaran. Nah, dalam melakukan hal ini Bapak Ibu, dalam menurunkan CP menjadi TP atau kemudian disusun menjadi ATP, itu ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa itu adalah pilihan Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu bisa mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Tentunya ketika kita sudah merasa memahami betul dan kita sudah mendapatkan terekspos banyak dengan kurikulum Merdeka, kita sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman di komunitas belajar, kita sudah banyak membuka PMM, kita sudah mendapatkan pelatihan mungkin dari Kemenak di daerah masing-masing begitu ya. Tapi jika belum Bapak Ibu bisa mengembangkan alur tujuan pembelajaran atau rencana pembelajaran itu berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah, berarti semacam mengadaptasi begitu ya. Atau bisa juga yang ketiga, menggunakan contoh yang disediakan. Karena memang, wah ini kita memang terlambat memulainya, mendaftarkannya juga terlambat. Jadi kalau untuk mengadaptasi masih belum bisa. Jadi kita mengadopsi dulu, boleh tentunya dalam beberapa waktu Bapak Ibu tentu akan belajar dan kemudian berada di bisa menurunkan tujuan pembelajaran itu secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, nah dalam menurunkan dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu, kita kalau selama ini di K13 kita menggunakan KKO dari Bloom dan Anderson, yang dimana ada hierarki C1, C2, C3, dan seterusnya, mengingat memahami. Di dalam kurikulum Merdeka ini kita diberikan kebebasan Bapak Ibu, bahwa kita boleh memakai teori-teori yang lain, dan kita tidak selalu meletakkan yang mengingat atau memahami ini tidak melulu berada di level yang rendah begitu. Karena sebenarnya dalam memahami pun itu terdapat unsur yang yang tingkat tinggi begitu ya, yang kita juga bisa mendalami, kemudian berempati, juga bisa at the end of the day bisa menciptakan begitu. Nah, dalam panduan pembelajaran dan asesmen kalau Bapak Ibu buka itu ada dari Wigin dan Tige, yang di situ adalah kompetensi juga, yang dia tidak berhierarki, ada penjelasan, interpretasi, aplikasi begitu ya. Dan ini Bapak Ibu bisa buka di laman kurikulum Merdeka, itu ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Juga ada Bapak Ibu dari Marzano, ada mengenali, memahami, menganalisa, memanfaatkan, metakognisi, dan sistem diri. Jadi di sini di Merdeka Belajar ini atau di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu kita diberikan kebebasan. Karena Bapak Ibu kalau melihat di CP-CP, capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka itu lebih banyak kata memahami begitu ya. Oh, kok kemudian memahami ini berada di level rendah? Tidak, karena memahami itu tidak kemudian kita masukkan di hierarkikal posisinya. Dan ini nanti akan dibahas secara detail oleh Bu Amel di sesi kedua. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu penting. Ini ada pertanyaan yang sering diutarakan begitu ya di tengah-tengah kita. Apakah kemudian kalau siswa kelas 3 SD yang umumnya berada di fase B masih bisa mempelajari pelajaran di fase A? Tentu bisa ya Bapak Ibu ya, karena penggunaan istilah fase ini untuk membedakannya dengan kelas gitu. Jadi ada dalam kelas itu yang peserta didiknya itu mempelajari fase-fase yang berbeda begitu ya. Lalu kenapa tidak tinggal kelas saja begitu ya, supaya lebih leluasa, punya lebih banyak waktu untuk mengulang pembelajaran? Karena di fase ini Bapak Ibu itu memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahap perkembangannya. Karena ada penelitian Bapak Ibu, walaupun tinggal kelas itu pun tidak akan memperbaiki prestasi anak tersebut begitu ya. Malah sebaliknya gitu, malah bisa memperburuk begitu ya, karena berhubungan dengan psikologis anak gitu. Jadi apakah guru mengajarkan materi kelas 1 dan kelas 2 fase A jika di tahun ajaran sudah keburu berakhir? Dapatkah ya? Tentu jawabannya bisa. Karena dengan menggunakan fase diharapkan siswa dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep yang terampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun. Nah, ini Bapak Ibu dalam membuat CP, kemudian tujuan pembelajaran,
langkah yang pertama yang disarankan itu adalah dengan yang sudah kita bahas di awal tadi, dengan adanya asesmen di awal pembelajaran. Kita ingin tahu di mana posisi peserta didik kita gitu. Apakah ada yang sudah advance atau apakah ada yang di tengah-tengah, kemudian apakah ada yang masih di level di bawah begitu ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengajar, kita bisa juga mengelompokkan gitu ya. Karena tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengelompokkan peserta didik, kita diharapkan untuk tidak mengelompokkan itu secara permanen, karena tentu itu tidak akan baik begitu ya. Jadi pengelompokan bisa dirotasi begitu ya. Kemudian pengelompokan sedapat mungkin tidak memisahkan siswa belajar di ruangan yang berbeda. Kemudian memberikan kesempatan siswa belajar dari temannya, tapi kemudian tidak melulu begitu ya. Yang pintar harus kemudian mengajar terus begitu ya. Nanti ada protes loh, gurunya ngapain kok saya yang mau mengajar begitu ya. Tapi di sini lebih kepada peer teaching tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah lalu ketika kita sudah asesmen begitu ya, asesmen di awal pembelajaran, kita kemudian melakukan diferensiasi pembelajaran, kita melakukan pengelompokan dan sebagainya. Apakah diferensi pembelajaran itu cuman begitu saja? Tentu tidak gitu ya. Ada beberapa contoh yang tentunya ada lagi contoh yang lain selain ini. Kita bisa diferensi pembelajaran itu dalam bentuk kontennya begitu ya. Kalau misalnya kontennya itu yang yang minimumnya mempelajari 2 hal begitu ya, maka mungkin secara umum kita ajarkan 2 hal. Tetapi kepada anak-anak yang advance, mereka bisa mempelajari lebih dari 2 hal begitu ya, karena diberikan tantangan dan sebagainya. Lalu prosesnya begitu ya, apakah kemudian dalam proses ini mereka ada yang audiovisual, visual dan lain sebagainya gitu ya dalam mengajarnya, kemudian mandiri, apakah kemudian praktek begitu ya, apakah kemudian mereview dan lain sebagainya. Lalu produknya nanti ini akan dibahas juga oleh Mbak Ana, produknya bagaimana luarannya gitu kan. Apakah kemudian ada dalam mengumpulkan tugas itu harus tugas tertulis gitu kan. Tentu bisa ada pilihan gitu ya. Kalau saya dulu mengajar waktu SMA, ada misalnya saya guru bahasa Inggris mengajar materi naratif, saya kemudian ada yang anak mengumpulkan teks, ada anak yang mengumpulkan tugas dalam bentuk karikatur, ada anak yang mengumpulkan tugas dalam bentuk video TikTok, dia menjelaskan cerita daerah menggunakan TikTok, ada yang kemudian menampilkan di Blogspot, dan ada banyak cara lain yang siswa itu sesuai dengan ketertarikannya dalam mengumpulkan tugas. Tetapi tetap tentu tujuan pembelajarannya terpenuhi. Nah, setelah kita pembelajaran, kemudian tadi ada asesmen di awal pembelajaran, kita differentiated learning, teach at the right level. Recording in progress. Lalu langkah pertama yang paling penting dalam pembelajaran sesuai tahap capaiannya adalah asesmen formatif, terutama di awal pembelajaran. Dan inilah kita masuk di asesmen, Bapak Ibu. Saya mengutip dari Instagramnya Mas Buki, bahwa salah satu kunci kita sukses dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah menguasai konsep dan praktek asesmen secara utuh, Bapak Ibu. Jadi kita pahami dulu apa yang akan kita lakukan nanti di asesmen formatif atau di sumatifnya apa, begitu ya. Kalau kita sudah paham, lalu kita mengajarnya pasti akan ngikut gitu ya. Kalau yang akan kita ujikan atau yang akan kita tugaskan anak adalah hafalan, maka dalam mengajarnya kita juga akan memberikan hafalan-hafalan. Tapi kalau lebih kepada suatu yang analisis, maka kita mengajarnya juga dengan banyak memberikan pengajaran-pengajaran yang bersifat kritis, gitu ya. Nah, inilah adanya keterpaduan Bapak Ibu, bahwa di awal kita mulai dengan asesmen di awal pembelajaran. Dari asesmen pembelajaran itu kita mengetahui anak itu capaian peserta didiknya, di mana. Lalu disitulah kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, differentiated learning. Nah, dari itu kemudian kita bisa menggunakan asesmen formatif untuk mengecek kemajuan belajar. Dari asesmen formatif itu kemudian kita mengetahui apa-apa yang bisa kita perbaiki dan apa yang harus kita lakukan di selanjutnya. Dan kita melakukan asesmen sumatif dan sebagainya. Dari asesmen formatif dan sumatif ini kemudian kita mendapatkan informasi dari mana kita melakukan pembelajaran dan bagaimana kita memulai ajarannya. Dan terus menerus. Jadi ini adalah semacam suatu siklus yang
yang dia akan berputar seperti ini terus Bapak Ibu. Jadi hubungan antara asesmen dan pembelajaran itu sangat erat sekali kaitannya. Nah, baru kita masuk prinsip asesmen, ada sama halnya dengan pembelajaran tadi, intinya adalah bahwa asesmen itu adalah untuk memberikan informasi kepada kita, agar kita mengetahui tindak lanjut apa yang akan kita lakukan, agar kita bisa mengajar dengan pembelajaran yang bermakna tadi, pembelajaran yang memberdayakan, bukan memperdayakan. Jadi ada di sini bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, kemudian pembelajaran itu dirancang dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan, tentunya guru diberikan keleluasaan, kemudian harus adil, kemudian bersifat sederhana dan informatif, dan asesmen digunakan sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dan ini Bapak Ibu penting sekali, ini juga beberapa kali di awal sudah saya utarakan bahwa memberikan umpan balik ketika kita memberikan asesmen itu sangat penting. Dan berbicara dengan umpan balik itu kemudian kita bisa jadikan menjadi refleksi. Dan ini adalah formatif dan sumatif ya tadi Bapak Ibu, dan kita harapkan di kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak kan itu di formatif. Karena asesmen di awal pembelajaran itu adalah formatif, dan asesmen ketika pembelajaran sedang berlangsung itu juga adalah asesmen formatif. Disinilah kita mengetahui apa-apa yang bisa kita perbaiki dari pengajaran kita. Lalu sumatif ini masih perlu ketika untuk mengukur ketercapaian peserta didik pada tujuan pembelajaran tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, dari hasil asesmen tersebut itu bisa menjadi refleksi kita. Refleksi bagi guru dengan kepala sekolah, bagi guru dan sama guru, refleksi dari guru dan peserta didik, dan juga refleksi untuk peserta didik itu sendiri. Jadi ketika kita budayakan merefleksi ketika kita mengajar Bapak Ibu, maka kita akan terus memperbaiki diri. Maka kita akan terus memberikan servis yang terbaik kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, untuk mengakhiri diskusi kita, bahwa ini ada quote yang sangat bagus sekali dari Mbah Mun. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar anak gitu. Nanti kita hanya marah-marah ketika melihat muridnya tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah murid kita kelak jadi pintar atau tidak serahkan kepada Allah, dan didoakan terus-menerus agar muridnya mendapatkan hidayah. Jadi dan juga ada quote dari Mbah Mun, ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, karena differentiated learning pasti kita ini ya, tugas guru itu semakin bertambah ya Bapak Ibu ya, tetapi kita akan dengan melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan barangkali ya Bapak Ibu ya, terkadang hati kita teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka Bapak Ibu akan menarik tangan kita menuju surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita berlelah-lelah kita mengikuti pembelajaran-pembelajaran seperti ini, bisa memperbaiki amaliah kita dalam membantu peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang berguna nantinya, menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mendengarkan, menyimak, dan kami kembalikan kepada Pak Moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pendalaman yang sudah dipaparkan oleh Pak Dion ini. Kalau saya pikir ini seperti kita menyelami dunia pendidikan, terkhususnya kurikulum Merdeka. Seperti kita menyelam di dalam samudra yang sangat kaya dengan keragaman materi maupun konsep-konsep dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus kepada Mas Dion ini yang luar biasa sudah memberikan paparannya. Dan jangan puas terlebih dahulu, kita masih ada satu narasumber lagi